Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? Selalu semangat, Mas. Oke, Pak Rinto, selalu semangat buat kita semua teman-teman ya. Sekarang kita mau bahas mengenai NKRI ya, Negara Ya, Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ini diplesetin sama IWP jadi Negara Catering Republik Indonesia. Nah, iya. ini supaya tidak salah persepsi ya, supaya jangan dianggap menuduh makar ini ya. Bagaimana nih Pak persepsinya? Mungkin ini semacam kritik nih dari IWPI. Bagaimana Pak? Ya, ini kan kritik kita menganalisa terkait dengan banyaknya perdebatan di media sosial dan media online, Mas Awan, terkait dengan proyek MBG, Mas ya, makan bergizi gratis. Kemarin yang kita ketahui ada Ketua BEM UGM yang viral ya, menyamakan MBG dengan makan berkedok gizi, itu Mas Awan. Dan Oke. proyek ini adalah menyerap anggaran 335 triliun tahun ini, Mas Awan, dan menyebabkan ada penambahan hutang baru sekitar Hmm. 800 sekian triliun, Mas Awan. Hmm. Dan kenapa kok IWPI kritisi? Ini karena kita sebagai pembayar pajak jangan sampai kita dikorbankan oleh program-program yang belum matang secara perencanaan. Begitu, Mas Hmm. Awan. Banyaknya keracunan, bahkan sudah puluhan ribu yang keracunan. Hmm. Hampir tiap minggu Mas kita dengar keracunan. Bahkan yang sekali keracunan itu satu sekolah bisa ratusan murid, Mas. Hmm. Itu kan kalau penanganannya lambat bisa meninggal, ya itu gimana, Mas? Ngomongnya bergizi tapi sampai meninggal itu kan wah sangat luar biasa. Jadi kita sebagai pembayar pajak, sebagai ini Mas Hmm. ya, pemilik kedaulatan, ya kita harus mengingatkan ini, Mas. Hmm. Ini materinya coba saya ini. Hmm. Dan ini Mas khusus konten kali ini sebenarnya saya memakai bajunya sama Mas Aman. Nah, ini Mas. Nah, ini Mas ya. Oh, pantesan ada yang baru Nah, ya kita ya. nah, ini Mas ya. Ya, ini Mas. Oke, Nah, Negara karena Catering Republik Indonesia. Oke, baju baru nih jadi IWPI ini. Bagaimana nih Pak? Oke. ini Mas ya. NKRI Hmm. apa IWPI NKRI apa sudah menjadi negara catering Republik Indonesia ini Mas, karena semuanya berebut ini Mas, Hmm. pingin pada punya dapur MBG ini. Kalau kita ngamati sebagai pengusaha Mas Awan ya, Hmm. sebagai pembayar pajak, ini sebenarnya sangat sangat tidak sehat Mas Awan ya untuk dunia iklim berusaha. Hmm. Bayangkan sekarang Mas Awan, orang yang nggak punya kemampuan permasakan, kemampuan Hmm. catering, kepingin punya dapur MBG hanya Hmm. karena diiming-iming, misalkan dapat keuntungan sekian juta per hari, kan bahkan ada insentif. Pokoknya pemiliki dapur MBG dapat 6 juta per hari walaupun libur gitu Mas Awan. Jadi 6 juta per hari Hmm. kalau kali 30 sudah 180 juta Mas Awan, kali 1 tahun Oke, dahsyat kan itu. sudah 2 miliar itu Mas Awan ya. Nah, Hmm. seperti itu Mas Awan. Hmm. Nah, ini mandat konstitusi, martabat bangsa dan arah kebijakan MBG. Hmm. Mengapa IBPI berbicara? Karena IBPI adalah sebagai rakyat pemilik kedaulatan atau warga negara, kita adalah pemilik juga dana publik, Hmm. pajak, dan sumber daya alam. Jadi yang sering ini masalahnya disampaikan bahwa rakyat itu kita sebagai pembayar pajak. Bukan Mas, kita itu rakyat adalah pemilik kedaulatan dan sumber dana negara, termasuk pajak, sumber daya alam. Ini Mas, ya. Misalkan di laut, tambang, itu Hmm. Mas. Itu semuanya milik rakyat Mas. Oke. Jadi bukan hanya kita bayar pajaknya, Mas, tapi harta kita yang dikelola oleh pemerintahan itu adalah hartanya rakyat juga, Mas. Jangan kira, tuh, Mas. Hmm. Semua kekayaan ini bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikelola oleh negara. Frasanya Hmm. seperti itu, Mas. Dikelola itu miliknya rakyat, Mas. Gitu, Mas. Hmm. Nah, pemerintah itu hanya pengelola, itu loh, Mas. Jadi kalau dikritisi jangan emosi seperti itu, Mas. Mau Hmm. namanya pengelola atau asisten pelayan rakyat, asisten rumah tangga, kalau di analogi rumah tangga, jangan emosi kalau dikritik, Mas. Oke. Nah, posisi moral IWPI, menegur pengelola negara, yaitu presiden berserta jajaran, Hmm. ya bukan menyerang pribadi, gitu, Mas. Hmm. Nah, terus, hak warga negara untuk mengkritisi arah kebijakan yang dibiayai oleh keringat mereka sendiri. Jadi, yang dibiayai oleh keringat rakyat plus hartanya rakyat, Mas namanya. Itu Hmm. hak kita mengkritisi. Jadi, ini kadang teman-teman mahasiswa ini viral terus diteror. Nah, itu karena mereka belum mengungkapkan positioning mereka Mas berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi. Hmm. Mandat, konstitusi dan tujuan negara Mas. Tujuan negara itu adalah pertama Mas. Ini tertuang di dalam ini Mas ya.
pembukaan Hmm. Undang-Undang Dasar 1945. Hmm. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini Hmm. pembukaan UUD 1945 mengamalkan kesejahteraan dan pendidikan martabat secara beriringan, tidak Hmm. saling mengorbankan. Ini yang terjadi kan anggaran pendidikan hebohnya Mas ya, itu kan dialihkan sebagian untuk dana MBG ini Mas. Jadi Hmm. tidak boleh Mas antara kesejahteraan dan pendidikan ini tidak boleh saling mengorbankan. Hmm. Kesejahteraan umum bukan sekedar bantuan. Kesejahteraan sama dengan pembangunan kapasitas dan kemandirian struktural. Negara bertugas menciptakan kondisi ekonomi sosial yang sehat. Apakah kebijakan ini memperkuat struktur ekonomi warga atau sekedar menutupi gejala lapar sesaat? Distribusi bantuan, charity, berbeda dengan membangun kesejahteraan yang bermartabat. Hmm. Keluarga sebagai unit kesejahteraan terkecil. Nah ini Mas. Hmm. Ini piramida kesejahteraan, Mas. Ya, ini penguatan ekonomi keluarga, nah, kebutuhan anak terpenuhi, otomatis kesejahteraan bangsa. Gitu, Mas. Anak butuh gizi, orang tua butuh penguatan ekonomi. Kemandirian pemenuhan sandang, pangan, papan harus berawal dari keluarga yang berdaya. Jangan Hmm. memotong peran orang tua. Jika keluarga kuat, gizi anak otomatis terjamin, gitu, Mas. Hmm. Jadi memberi makanan BG ini, Mas, itu juga harus manusiawi mas ya karena kan contohnya anak saya mas ya anak saya ini kembar Hmm. itu selera makannya aja beda mas Awan, Hmm. selera makannya beda. Nah jadi kadang kita tuh satu ini masak bersamaan apa masak dua yang beda. Nah Hmm. sebenarnya untuk ini mas ya untuk Hmm. mengatasi hal tersebut itu contoh-contoh di luar negeri sudah banyak mas Awan atau kita kalau naik pesawat lah jadi penyimpanan makanan itu kalau bisa ini mas ya hot chain atau cold chain jadi dalam bentuk beku nanti dipanaskan atau bentuk Hmm. panas tinggal didinginkan nggak diapa-apain kan otomatis nanti kan akan dingin sendiri mas Awan ya itu Hmm. karena apa mas karena bakteri itu akan timbul di suhu tertentu coba mas Awan bisa bantu saya browsing mas ya bakteri makanan itu timbul di suhu berapa sampai berapa itulah makanya kalau kita ke kondangan mas ya saat ada acara pernikahan itu kan dikasih lilin itu mas ya atau Hmm. api kecil itu mas makanannya itu biar tidak basi mas. Hmm. Nah, itu kira-kira suhu berapa mas untuk bakteri makanan itu timbul? Eh, Suhu ya. Ya suhu makanannya mas. Nah, itu Hmm. ya, makanya metodenya ada cold chain atau hot chain gitu mas. Jadi kalau cold chain itu kalau tidak salah di bawah 5 derajat itu bakteri nggak timbul atau berapa itu mas? Ya betul, antara 5 sampai 60 itu adalah saatnya dia bertumbuh. Nah, jadi kalau mode hot itu di 5 ke bawah, nah, didinginkan itu mas, di frozen, nah itu loh mas. Itu kan Hmm. tujuannya untuk itu mas. Nah, kalau Hmm. yang 60 ini dipanaskan, gitu mas. Lah, Hmm. yang umum memang yang kita lebih sering tahu adalah yang di frozen atau yang di cold chain, gitu Ya. mas. Makanya kita kalau naik pesawat, makan di pesawat atau makan di apa kan dipanaskan dulu, mas Awan. Hmm. Hmm. Itu meningkatkan selera makan, mas Awan. Nah, Hmm. kalau sekarang MBG yang sekarang ini mas dimasak malam-malam, dikasihkan pagi hari, nah, Hmm. itu kadang dimakannya siang itu yang menyebabkan banyak keracunan. Hmm. Nah, jadi menyerahkannya pun sudah tidak manusiawi, teman-teman. Hmm. Bahkan dari WP juga saya sendiri mas ya mendengar banyak-banyak sekolah yang ternyata itu dibuang makanannya mas karena tadi tidak layak tadi mas Awan. Hmm. Ini kan uang pembayaran pajak kita dan harta kita dari sumber daya alam dikeruk hanya untuk membuang-buang. Ini kan sangat tidak pembelajaran yang sangat tidak etis masih di sekolah loh mas ya. Hmm. MBG menguji akar masalah mas ya. Niat baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. MBG harus diuji efektivitas strukturalnya. Resiko mendorong kemandirian atau justru menciptakan ketergantungan struktural. Ini mas ya. Hmm. Jadi anggaran sekian besar resource itu kan harusnya untuk kemandirian dibuat untuk membuka lapangan pekerjaan yang janjinya 19 juta untuk meningkatkan ini mas ya Hmm. kegiatan ekonomi otomatis para orang tua ini mampu membiayai anaknya mas mampu meningkatkan gizi anaknya masing-masing kebijakan publik berskala triliunan harus berbasis bukti empiris bukan sekedar niat populis Hmm. urutan martabat sandang pangan papan ini mas ya ini mohon maaf mas ya ini sebenarnya dari filosofi Jawa cuman ini yang sering diplesetkan mas Awan sandang pangan papat ini urut mas
Kita tuh harus sandang dulu, yaitu martabat dan harga diri prioritas utama. Ini bisa melalui pendidikan tadi Mas ya. Pangan ini kebutuhan fisik dan jiwa itu bisa apa dipersepsikan dengan makanan atau dengan ini proyek MBG ini. Kalau papan ini adalah tempat tinggal atau juga bisa dipersepsikan ketepatan penempatan ruang dan peran. Ini Mas, sandang lebih disik tinimbang pangan. Kehilangan martabat lebih berbahaya daripada sekedar lapar perut. Jadi ini sangat penting Mas namanya. Jadi kita tuh lebih penting kita tuh pendidikan kita benahi, sekolah gratis nggak ada yang bunuh diri seperti yang di NTT. Gitu loh Mas. Itu karena itu martabat bangsa, Mas, sandangnya bangsa itu seperti itu Mas. Nah ini kalau dari Cak Nun Mas ya. Jadi jangan bergantung pada negara, jangan bergantung pada pemerintah. Bagaimana bisa pemerintah diandalkan? Padahal pemerintah lah yang kalian bayar. Mereka itu tidak punya apa-apa, makanya kalian beri gaji, beri kendaraan, dan lain sebagainya. Lah kok sekarang ada presiden membantu beras kepada rakyat? Dari mana kamu itu bisa bantu-bantu padahal uang rakyat rakyat sendiri kok yang berasal dari pajak dan tadi sumber daya alam. Sembarangan saja kamu, beras miskin. Lah itu gila. Siapa yang miskin? Yang paling miskin ya yang digaji. Ya, rakyat itu digaji atau yang membayar? Yang membayar kok dikasih beras miskin, mulutnya yang bicara itu butuh disumpal itu Mas. Iya kan rakyat, jadi lucu pokoknya Indonesia itu Mas. Ya, kita yang menggaji malah kita jarang dituduh miskin gitu Mas. Pendidikan sebagai sandang bangsa, pendidikan membentuk martabat kolektif masa depan bangsa. Problem konstitusi mewajibkan 20% APBN untuk pendidikan. Risiko MBG menggunakan lumbung pendidikan untuk program konsumtif pengaburan makna sandang. Mengambil anggaran pendidikan untuk makan gratis sama dengan menukar masa depan otak demi kenyang perut sesaat. Ini Mas, ini juga kita kritisi juga ironi kata gratis. Ini Mas, makan bergizi gratis, kok iso gratis kan? Ini kita lihat Mas, dalam negara modern tidak ada yang benar-benar gratis, semua dibiayai dari pajak, sumber daya alam dan kekayaan kolektif negara. Rakyat bukan penerima pasif, melainkan pemilik sah dana itu sendiri yang berhak mengontrol. Ini bukan hadiah tapi amanah, menghilangkan mentalitas feodal bahwa bantuan negara adalah kebaikan hati penguasa. Seperti itu Mas. Ini kata gratis ini perlu dihilangkan Mas, karena ini sangat menyesatkan Mas Awan. Wong kita ini uang-uang kita dari pajak dan kekayaan alam kita, kok kita dituduh gratis gitu, Mas. Tata kelola, legitimasi, dan akuntabilitas. Perpres 83 tahun 2024, yaitu terkait pembentukan BGN, memicu pertanyaan akademik soal desain kewenangannya. Program nasional butuh deliberatif yang kuat, tidak instan. Checks and balances adalah jaminan akuntabilitas, bukan hambatan eksekusi. Kebijakan raksasa yang mengubah postur anggaran negara harus lewat perdebatan publik dan parlemen yang ketat. Jadi dasar hukumnya MBG ini adalah pembentukan BGN ini Mas, Perpres 83 tahun 2024. Dan kita ketahui Mas, Perpres tersebut itu melompat dari Undang-Undang Dasar langsung ke Perpres Mas. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan ada Undang-Undang Dasar, seharusnya ada TAP MPR, ada Undang-Undang atau Perpru, peraturan pemerintah baru peraturan presiden. Ini nomor 1 langsung nomor 5 Mas. Nah, beban fiskal dan paradoks generasi. RAPBN 2026 merencanakan menarikan utang baru hingga 781,86 triliun. Paradoks generasi masa depan diwarisi utang untuk membiayai program konsumsi hari ini. Sementara anggaran pendidikannya justru dipangkas. Bangsa ini berisiko kenyang jangka pendek, rapuh jangka panjang. Kesimpulan dan tuntutan IWPI. Kritik utama, NKRI jangan bergeser menjadi negara catering. Martabat pendidikan tidak boleh dikorbankan demi pangan atau makanan. Arah koreksi, lindungi mutlak 20% anggaran pendidikan murni, kembalikan MBG sebagai instrumen sosial kesehatan spesifik, perkuat audit, pengawasan independen dan transparansi. Rakyat menegur karena rakyat pemilih amanah, presiden itu pengelola bukan yang memiliki. Betul itu Mas Awan. Masih mute Mas. Oke, makasih Pak Rinto ya. Ini adalah bentuk kritik masyarakat kepada pemerintah ya. Jangan malah kita malah dihantam balik ya. Harusnya mereka berintrospeksi diri lah ya. Sampai orang plesetin ke yang macam-macam ya. Sekarang juga kayak diplesetin catering Republik Indonesia. Maksudnya adalah untuk mengkritik ya.
dan pemerintah sebagai pelayan rakyat harusnya terus berbenah diri ya. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rinto ya, bahwa masalah suhu-suhu itu mesti diperhatikan, Iya. waktu, kapan masak, kapan dimakan tuh harus diperhatikan. Ini bagus sekali ya buat teman-teman ya. Mudah-mudahan MBG, tidak lagi pusing ngurusin mobil pickup ya, mudah-mudahan masih fokus mikirin makanannya ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Rinto informasinya, luar biasa sangat bermanfaat sekali. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke Makasih Mas, Pak. sama-sama. Nah.